Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Setelah terbang ke depan ratusan kaki lagi, angin dan pasir di sini jauh lebih kencang. Feng Xichang tiba-tiba berhenti, memeluk tinjunya ke Xiaoyan dan melengkungkan tangan persaudaraan, dan kemudian kami tiba, dan kami memasukinya. Bahaya sangat penting dan Anda harus berhati-hati. Feng Xichang selalu hormat. Seperti kata pepatah, Xiaoyan, yang tidak mengulurkan tangannya dan tidak memukul wajah tersenyum, mengangguk sedikit, dan ketika saudara laki-laki itu siap, dia dapat menghancurkannya kapan saja. Yu Jian, dengan orang kuat seperti saudara, dia pasti akan bisa menghapus ruang kritis. Binatang Xiaoyan tidak menanggapi, tetapi menghilang ke pasir kuning dengan sosok Ye Beijing dan Xiao Yueli. Wajah tersenyum Feng Xichang berangsur-angsur jatuh, dan matanya menatap Fu Qinghan dengan dingin. Kamu hanya tahu bahwa kamu hampir membunuh kami. Feng Xichang menjentikkan jubah lengan bajunya dan berkata dengan marah, seorang anggota Dewan tingkat ketiga belum dibuka, jika Anda benar-benar ingin berjuang keras, kami tidak takut padanya. Fu Han berkata dengan suara keras, seolah-olah saat ini, dia belum menyadari kesalahannya. Situasi Fu Qinghan di luar tidak bisa seperti ini. Apakah Anda dan saya benar-benar tahu kekuatannya? Binatang menelan monyet pasir itu, dia mengambil kurang dari pilar dupa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika 3 orang yang kita bunuh sebelumnya bergabung. Anda berbicara tentang tinju Feng Xichang yang mengepal, matanya merah, dan tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dia miliki di hatinya selama bagian perjalanan Fang Kei ini. Karena Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihatnya, dan dia tidak tahu kapan dia akan tiba-tiba bergerak, dan perhatiannya begitu bijaksana sehingga sudah membuat Feng Xichang merasa menakutkan. Dan tahukah Anda bahwa pada saat pertemuan, 2 wanita di sampingnya memancarkan fluktuasi samar, meskipun tidak mungkin untuk dipastikan, tetapi setidaknya mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari alam keempat. Ketiga orang ini tak terduga, dan mereka jelas bukan eksistensi yang bisa kita provokasi. Feng Xichang sedikit takut saat ini, hidup dan mati dalam sekejap, dan keputusan yang salah akan mengorbankan nyawanya. Setelah menenangkan Han Wenyan, dia tidak berbicara lagi, dan dia sepertinya menyadari kesalahannya dan menundukkan kepalanya. Setelah itu, Anda harus mendengarkan, dan saya tidak boleh bertindak dengan cara yang tidak teratur, jika tidak, hati ini akan datang dan pergi. Mendengar bahwa tidak ada Fu Qinghan Feng Xichang yang dimarahi, Fu Qinghan menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Oke, saya tahu, lain kali tidak memperhatikan lain kali, dan jika Anda memiliki kehidupan selanjutnya, Anda akan tersesat di sini. Feng Xichang berkata dengan marah lagi, meninggalkan bintang ini, kita tidak dapat menemukan ketiga orang ini untuk bekerja sama, dan kita harus pergi sesegera mungkin, jika tidak, kita tidak akan bekerja sama dengan mereka, tetapi menjadi pemandu mereka, dan itu cukup stabil. Ada juga binatang menelan monyet pasir di dalamnya, kekuatan raja sebanding dengan yang keempat, Feng Xichang yang kuat. Setelah kata-kata itu jatuh, dia memimpin mereka bertiga untuk pergi dari sini dengan cepat. Saat kita melanjutkan, badai debu yang terbentuk di sini tampaknya telah mencapai yang terkuat di planet ini. Namun, bagi Xiaoyan, tidak akan ada dampak, tetapi jangkauan deteksi kekuatan jiwa telah terbatas, dan jangkauan yang dapat dirasakan telah sangat berkurang. Kekuatan tempur binatang luar angkasa ini tidak kuat, tetapi mereka tertutup angin dan pasir, dan mereka sulit dibunuh untuk sementara waktu. Dengan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, memang lebih merepotkan untuk diselesaikan jika jumlahnya sangat besar. Tapi selalu ada solusi. Xiaoyan mengeluarkan bodhidharma dari jubah lengan bajunya, dan begitu pikirannya bergerak, itu meledak dengan cahaya biru, dan setiap 100 sang Xiaoyan mengaturnya sampai sekelilingnya, dan secara bertahap menjadi sedikit redup. Firasat di sekitarku semakin kuat, dan yang paling penting adalah aku mencium bau amis di angin dan pasir, dan aku datang ke Yueli untuk menyelesaikannya denganku. Xiaoyan berkata, dan kemudian dari bayangannya, klon jangkrik emas dan klon Yuan Shen terpisah darinya. Cat, sepertinya 3 Xiaoyan Yuan Shen muncul, dan klon itu memimpin dalam melangkah keluar dan bergegas ke angin dan pasir, dan setelah beberapa saat, dia mendengar raungan marah. Dengan badai yang datang, klon Yuan Shen ada di depan, dan 7 atau 8 bayangan hitam menyapu di belakangnya,
Dengan cepat berenang tertiup angin dan pasir, mengejar ke arah klon Yuan Shen. Xiao Yueli mengangkat telapak tangannya teratai kematian, memegangnya di telapak tangannya, dan tubuhnya bergerak, dan bergegas lurus ke atas. Masih tidak percaya padaku. Saya bisa membunuh semut ini dengan jentikan jari saya. Ye Beijing cemberut, menyaksikan ayah dan anak perempuan bergabung untuk memulai sebuah aksi, hanya untuk mendengar raungan, dan kemudian mengarah ke keheningan yang telah diatur sebelumnya, dikombinasikan dengan keheningan, langsung memusnahkan dua binatang penak monyet pasir. Namun, kekuatan binatang pemakan langit ini tidak seragam, dan sebagian besar kekuatan mereka ada di Immortal of the Gods. Setelah jenis pemusnahan pertama, pertahanan Jin Chan adalah melahapnya, dan tidak ada gunanya menggunakan metode yang sama, dan itu akan diusir dalam waktu sebanyak yang diperlukan. Ranah melenyapkan klon jangkrik emas sepenuhnya telah menerobos. Ketiga, puncaknya berat, tetapi alamnya masih belum cukup, karena ranah binatang penelan monyet pasir ini terlalu lemah, dan beberapa alam yang membuat klon jangkrik emas meningkat perlahan, dan setelah membunuh binatang buas yang menelan monyet pasir ini, di angin dan pasir di sekitarnya, bau amis tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan ada raungan di dalamnya, dan dewa segera mundur, dan klon dewa primordial dan klon jangkrik emas melangkah maju. Dewa mengeluarkan formasi terlarang Bodhidharma yang lebih kuat, dan setelah beberapa saat, bau amis dalam badai menjadi semakin kuat. Kegelapan menyelimuti diri, dan jumlah musuh terhuyung-huyung atau sangat besar, dan yang kecil datang untuk menghancurkan lapangan dan memberiku raungan pelan, dan meskipun suara itu datang dari badai, mata telanjang tidak bisa langsung melihat musuh. Karena angin dan pasir di sini terlalu besar dan terlalu mendesak, ular piton beracun gelap meraung, memuntahkan racun hijau yang terbungkus angin dan pasir, dan kalajengking beracun dengan ukuran tubuh 100 sang sangat besar, dan penjepit yang sangat beracun tiba-tiba meraung. Xiao Yueli mengangkat tirai kematian, dan langsung menghapus cabang klon Yuan Shen sangat beracun. Meski ada pil racun di dalam tubuh, namun tetap tidak bisa langsung menahan racunnya. Binatang luar angkasa ini semuanya mengandung esensi ruang dan waktu sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan semuanya telah dikumpulkan, dan sejumlah besar binatang luar angkasa telah menyerang dari segala arah, memicu formasi terlarang yang diatur oleh anti-inflamasi, dan semuanya telah meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Itu adalah tunggul yang sulit untuk mundur, dan membiarkan raja secara pribadi menyelesaikan badai, dan ada beban yang kuat, dan kemudian menghilang ke dalam badai, dan sekelilingnya sunyi dalam sekejap, tetapi tidak sunyi. Berapa kali ada raungan di sekitar, pohon anggur bayangan hitam besar bergerak di dalamnya. Dan tiba-tiba kegelapan, mulut besar penuh gigi tajam ke arah Xiao Yan digigit dengan keras. Kecepatannya sangat cepat, Xiao Yan hampir tidak punya kesempatan untuk menghindar. Segera mengangkat tangannya untuk memblokir 4 keping emas dan besi dengan 8 gigi berat yang sunyi, dan yang muncul di depannya adalah tubuh yang ramping, dan tubuhnya ditutupi dengan tekstur seperti obsidian dari mulut raksasa seperti baju besi roh yang ditutupi dengan gigi kristal spiral, berkedip-kedip di antara gigi, rune merah tua, seolah-olah bisa merobek segalanya. Itu adalah binatang luar angkasa yang bertindak seperti hiu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.